Rek, maaf ya, aku telah join Zoom. Tadi ada urusan. Kalian lagi bahas apa sih? Kok tiba-tiba ngajak nge-Zoom? Gak bahas apa-apa kok. Kalian kenapa sih? Aneh banget. Sok peduli sama kita. Ini kenapa sih muka kalian kok pada sinis gitu? Udah deh, kamu jujur aja. Kamu positif COVID kan 3 minggu lalu. Bener itu Ziba. Aku deh sekarang. Kamu udah tahu nggak? Kamu tuh ngelarin ke kita semua. Nggak usah sembunyi lagi deh. Ayahmu juga dilaporin positif kan 3 minggu lalu. Enggak ya. Kok kamu nuduhnya kayak gitu sih ke aku? Udah deh, nggak usah ngeyel. Aku udah tahu semuanya kok. Kamu lupa ya kalau pamanku itu jadi anggota Satgas. Jadi tuduhanku ke kamu itu fakta, nggak mengada-ngada. Jangan asal nuduh ya. Aku nggak pernah tuh yang namanya positif. Tapi ayahmu itu bener kan? Kalau itu... Bener kan? Udah deh jujur aja. Sampai tahu jawaban kamu muter-muter gini aja. Udah ketahuan kali kalau ayahmu itu positif. Udah ada di berita tuh. Bener. Tahu nggak? Udah di highlight tahu sama orang-orang. Apalagi pakai acara nolak isolasi segala. Sok deh. Harusnya kan pejabat itu taat aturan. Ada videonya juga tuh viral di sosmed. Kan kalau ngomong bisa alasan dikit nggak? Ziba kan sahabat kita juga. Yang gini nih nggak bisa dihalusin. Dia kan udah ngerugiin kita. Emang dia mau peduli sama kita? Kalau misalkan keluarga kita ada yang sakit, emang dia belum peduli? Ya tahu sih, keluarga Ziba itu uangnya banyak. Bisa aja sih biayain kita. Tapi ya nggak gitu juga. Egois banget. Kalian kalau ngomong tuh hati-hati ya. Jujur aja, ayahku emang positif. Kalian pasti tahu lah, media sosial itu berlebihan banget kalau memberitakan public figure. Udah biasa aku tuh jadi cemoohan orang-orang di sini soal mau isolasi ke rumah sakit. Karena soal nggak mau isolasi ke rumah sakit itu karena kita udah isolasi sendiri ke villa yang jauh dari kerumunan itu hak kita dong. Kalaupun mau isolasi mandiri, kalau mampu boleh-boleh aja kan. Lagi pula kita selalu dipantau dokter kok. Kalian aja yang nggak tahu cerita aslinya. Dan sekali lagi ya, aku nggak pernah positif. Nih, kalau perlu aku buktikan ke kalian sendiri. Apa aku perlu kirim ke kalian satu-satu? Jadi beneran waktu kita kumpul itu kamu negatif. Kalau misalnya kamu positif, bilang aja nggak apa-apa, biar kita bisa tes untuk tahu kondisi kita sebenarnya. Beneran ya, aku nggak pernah positif. Waktu aku kumpul sama kalian, aku udah tes swab sebelumnya, dan hasilnya itu negatif. Terus kenapa kamu nggak bilang awal-awal? Kan nggak jujur itu. Kamu tahu kan kalau COVID itu bahaya. Jadi jangan sok kamu anak pejabat, jadi bisa ngapain aja. Buat kamu mungkin gampang. Buat tes gitu, isolasi mandiri, sewa dokter, dan lain-lain. Tapi kita kan nggak kayak kamu sih. Oke, aku minta maaf sebesar-besarnya ke kalian. Karena aku nggak jujur dari awal. Aku nggak siap buat terima cemoohan dari kalian kayak tadi. Mungkin kalian nggak ngerti. Tapi keluargaku sekarang dikucilin sama tetanggaku. Bahkan mereka terang-terangan gibain keluargaku di depan mukaku sendiri. Bayangin ya, ayahku tuh udah negatif dan gak pernah sekalipun kontak sama mereka. Tapi mereka masih ngucilin keluargaku. Tapi kan tetap aja gitu, itu melanggar hukum tahu. Harusnya kan kamu ikutin pemerintah. Soal isolasi mandiri itu hak kita ya. Lagian, ayahku juga tidak ada gejala sama sekali.
Jadi ya suka-suka kita dong. Yang penting kita mampu dan sesuai dengan standar ketentuannya kan. Itu tetap melanggar aturan tahu. Harusnya kamu itu nggak keluar rumah, soalnya kamu lagi diisolasi. Dan kamu ketemu sama kita, kamu tuh egois, nggak peduli sama kita. Tahu gitu aku nggak mau deket-deket sama kamu. Suka-suka aku ya. Lagian kan aku negatif. Ya udah dong, artinya aku bebas COVID. Jangan kemakan omongan orang lain makanya. Ya udah, kalian semua ini nggak nyelesain masalah sama sekali tahu. Iya bener, capek dengernya. Mending kalian lihat ini deh, biar kalau ngomong nggak sembarangan, nggak saling nuduh dan tahu mana yang benar dan salah. Jadi paham semuanya, nggak cuma kosongan doang isi omongan kalian. Lihat apa? Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina. Berdasarkan penelitian, infeksi pertama berasal dari kelelawar. Penyebaran awal virus ini terjadi di suatu pasar di kota Wuhan. Penyimpanan hewan-hewan di pasar ini sangatlah memprihatinkan. Mereka disimpan bertumbukan dan berdesakan dengan kondisi yang sangat tidak higienis. Lalu, cairan yang berasal dari hewan yang telah disembelih dibiarkan begitu saja di atas lantai pasar tersebut. Hal ini meningkatkan resiko tertularnya penyakit dari hewan ke hewan dan akhirnya mencapai manusia melalui hewan yang dikonsumsinya. Inilah awal munculnya COVID-19. Gejala COVID-19 yang umum terjadi di antaranya demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sering mengalami kelelahan, dan mengalami sesak nafas atau kesulitan bernapas. Jika kalian mengalami keempat gejala ini, segeralah mencari bantuan medis. Lalu, bagaimana virus corona menyebar? Virus corona dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lain melalui droplets atau cairan. Virus ini masuk ke tubuh kita melalui percikan yang dikeluarkan dari orang yang positif ketika berbicara, bersin, atau batuk. Penularannya dapat terjadi secara langsung, yaitu saat terpapar percikannya, dan secara tidak langsung, yaitu saat kita menyentuh benda yang terkena percikannya, lalu tidak mencuci tangan sebelum menyentuh area wajah, terutama mata dan mulut. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari tertular virus corona? Kepentingan kesehatan dan kebersihan di dalam new normal baru memang mesti disosialisasikan. Terdapat 7 poin penting di dalamnya. Poin-poin ini tentu menggambarkan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan itu penting dalam hidup manusia. Antara lain, yang pertama, kebersihan tangan jadi yang utama. Yang kedua, tidak menyentuh wajah sembarangan, area wajah, hidung, dan mulut. Yang ketiga, tutupi bersin dengan lengan bagian dalam. Keempat, menggunakan masker. Kelima, menjaga jarak minimal 1 meter. Keenam, bisa isolasi mandiri. Dan tentunya yang ketujuh, jaga kesehatan, minum multivitamin. Kenali macam-macam tes COVID-19 yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pertama, ada TCM atau tes cepat molekuler. Ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Hasil tes ini dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. Kedua, swab test PCR, menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Ketiga, ada rapid test, menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin. Hasil keluar dalam 15-20 menit. Kelemahannya menghasilkan false negative. Jika hasil tes menunjukkan positif, maka pasien wajib untuk melakukan isolasi diri, baik mandiri atau di rumah sakit. Seberapa parah pandemi COVID-19 di dunia? COVID-19 di dunia sekarang sudah hampir menyentuh angka 32 juta kasus terkonfirmasi positif. Tepatnya, ada 31.851.963 kasus menurut Worldometers. Lalu, dari kasus yang terkonfirmasi tersebut, sebanyak 23 juta pasien sembuh dan yang meninggal ada 976.000 pasien. Kemudian, bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia? Di Indonesia, menurut laporan langsung dari situs resmi covid19.go.id pada tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa terdapat 257.000 kasus terkonfirmasi positif,
dengan 157.000 pasien telah dinyatakan sembuh dan hampir 10.000 pasien dinyatakan meninggal. COVID-19 itu penyakit, bukan aib. Pasien COVID-19 yang telah sembuh atau keluarga yang ditinggalkan pasien karena meninggal dunia seringkali didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Hal ini tentu memperburuk kesehatan mental mereka. Mereka merasa terasing, terkucilkan, dan bahkan dianggap aib. Padahal, tidak demikian kebenarannya. Pasien COVID-19 ataupun keluarganya adalah korban yang harus didukung dan diberi semangat. Aku udah paham kan, kalau mencemooh dan mengucilkan orang itu nggak benar. Kita itu seharusnya saling mendukung dan memberi semangat. Kita sebagai satu bangsa, itu harus saling mendukung. Apalagi itu saudara kita sendiri yang lagi kena musibah. Nah, dari video tadi, kita kan bisa dapat banyak pengajaran tuh, bahwa di era new normal ini bukan berarti kita bebas untuk keluar rumah. Kita juga harus tetap patuh pada aturan pemerintah dan menaati protokol kesehatan yang ada. Iya ya, sekarang aku paham. Aku mau minta maaf ya sih, kalau udah gitu kasar dan kasar ke kamu. Tapi kamu juga harus jujur kondisimu gimana. Jujur itu membantu banget pemerintah untuk memutus rantai persebaran COVID. Selain itu, melindungi teman dan orang terkasih di sekitarmu biar tetap sehat. Dan tentunya, kita juga harus taat sama aturan pemerintah. HAM juga dijadikan tameng untuk melawan hukum. Menuntut HAM boleh, tapi tetap harus patuh pada hukum dan aturan yang telah berlaku. Ini untuk kebaikan kita semua juga. Iya ya, aku minta maaf banget sama teman-teman. Kalau kalian butuh bantuan untuk tes, kalian bilang aja ke aku ya sebagai ganti rugi karena udah membahayakan kalian juga. Terima kasih ya. Ya makasih ya, maaf ya kata-kataku tadi. Ya, aku juga minta maaf ya, Zip. Kata-kataku tadi kasar banget. Makasih juga. Nah, gitu dong. Jangan sampai COVID menghancurkan kebersamaan kita. Kita yang seharusnya menghancurkan COVID dan membebaskan Indonesia dari pandemi. Saling membantu, saling melindungi, bebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19.